Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Love Global. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Gimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas berbagai video para netizen ya, yang viral tentang masalah anggota polisi. Kemarin rame tentang pelaporan gak digubris, dan akhirnya bus rental kena tembak meninggal. Baru viral, baru rame, dan netizen pun merespon. Nah, pagi ini ada seorang, ya bingung sih, disebut oknum, ya pakai seragam terus sih ya, disebut polisi karena nggak mau disebut bahwa itu polisi, itu oknum. Ya bingung sih sekarang tuh, beneran oknum atau beneran polisi nggak bisa dibedain ya sekarang tuh. Kacau beliau sekarang tuh ya. Oke, ini ada video enak ya, kalian lapor katanya. Nah, kita tonton aja lah videonya. Yuk, sekidat. Oke, jadi kalian kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Nah, kami kalau ada apa-apa lapornya ke siapa? Belum lagi tengah-tengah malam, bukannya dipanggil sayang, tapi dipanggil warga. Ada kalanya kita tuh disuruh kejar maling. Itu yang maling rumahnya pas udah nggak ada, baru tuh lapor ke polisi. Kenapa sih orang-orang itu selalu merasa kehilangan setelah sesuatu hal itu sudah nggak ada? Waktu dia ada, nggak pernah tuh kalian anggap. Tapi ini bukan soal maling, bukan soal polisi. Ini nih sobat ya, enak ya. Jadi kalian ada apa-apa lapor polisi. Ya kita nggak ngerti ya, dia bikin video ini emang untuk nyindir atau emang sebagai curhatan gitu kan. Sebagai curhatan bahwa dia mungkin lagi galau-galaunya dengan percintaan. Jadi ya namanya polisi melayani dan mengayomi masyarakat gitu kan, tagline-nya selalu kayak gitu, melayani masyarakat. Jadi di saat ada masyarakat yang melapor atau apa, emang itu kewajiban dan tugas polisi. Dan emang di saat ada yang kemalingan, misalnya rumahnya kosong, nah, emang tugas untuk memberi keamanan rakyat sipil itu ya polisi gitu. Karena kalau misalnya pengen bertugas untuk mengamani negara ya harus TNI gitu. Baru TNI itu tugasnya ya keamanan negara, mau perang mau ini ya mereka yang harus menjaga kedaulatan ini. Tapi untuk kepanjangan tangannya pemerintah dalam mengamankan pemerintah, laporan aduan, yaitu polisi sebenarnya gitu ya. Nah, ini kita lanjut ke video bagaimana pendapat netizen. Mereka sudah meminta pendampingan di Polsek Cinangka, berdasarkan keterangannya ditolak. Dan kemudian ada klarifikasi, bukan ditolak. Seharusnya mereka membuat laporan terlebih dahulu. Ada hal yang menjadi harus perhatian kita semua, yaitu bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa dalam keadaan darurat, di mana orang yang menjadi komplotannya ada di lokasi tersebut dan membawa mobilnya. Kalau harus dibikin laporan dulu, maka mereka kabur. Untuk itu tindakan-tindakan yang seperti itu mesti dilakukan dengan cepat, karena ini adalah sebuah peristiwa kejahatan yang harus segera direspon. Kalau harus prosedurnya lapor terlebih dahulu, justru akan lebih fatal akibatnya, yang akhirnya seperti sekarang, satu nyawa merenggang karena keterlambatan penanganan. Nah, ini betul ini Kang Deddy. Jadi kalau misalnya prosedurnya harus ada lapor dulu, sedangkan itu ada permasalahannya langsung di TKP, nggak langsung dipublis, akhirnya sekarang kayak kemarin bos Ronto akhirnya meninggal kan, bos rental itu. Jadi emang sebenarnya udah
tugasnya polisi. Dan kenapa pengen jadi polisi ya karena untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Ya kalau misalnya pengen aman-aman aja kerjanya pas enggak ini ya mending jadi satpam. Satpam cuma nunggu pintu toko, pintu mall. Bahkan mau satpam lebih ini kayak banyak tuh perbandingan antara satpam BCA ya, kantor BCA itu bagaimana pelayanannya lebih baik daripada ya adalah Oke, lanjut lagi. Enak ya jadi mahasiswa. Kalau ada apa-apa, kerjaannya kalau ada apa-apa tanya ke saya dosen. Terus kalau kita dosen pengen tahu apa-apa tanya siapa. Belum lagi kalau malam bukannya dipanggil sayang, malah dipanggil Pak, itu yang Bu. paling. Terus kenapa sih orang-orang kok sukanya ngejar wisudanya doang? Kenapa sih nggak orang-orang mau itu mikirin selalu merasa revisi-revisinya? kehilangan setelah sesuatu hal itu sudah nggak ada. Padahal kalau Waktu dia revisinya ada, dikerjain kan hitungan wisudanya kalian juga cepet. Tapi ini bukan soal Tapi ini maling, bukan soal tentang polisi. dosen, bukan tentang wisuda sih. Nah ini akhirnya kan ya banyak netizen mengeluhkan keluh kesah dengan sindiran ya. Soalnya ya sebenarnya mungkin kalau kita runut dari belakang sebelum adanya media sosial, hal-hal tentang pelaporan itu ya selalu ada ya. Bahkan ya banyak yang berkilah bahwa laporan itu bikin laporan itu gratis. Tapi ternyata tidak sedikit juga yang bilang di saat melapor itu kadang dengan tanpa aling-aling minta sesuatu administrasinya dan gitu ya. Itulah kinerja yang harus kita, pemerintah atau Presiden Pak Prabowo pun harus segera memperbaikinya. Bertemu penjahat dan polisi sama ruwetnya. Koreksi kalau benar. Mending jelas-jelas saja deh ya. Benar. Bikin list harga untuk melapor, biar masyarakat tahu berapa harga untuk melapor kayak kalian. Jadi kita nggak ketipu sama yang bentukannya kayak pahlawan kejahatan gitu, Pak. Bertemu penjahat. Nah itu sampai si mbaknya belum tahu kalau melapor sekarang gratis. Sebenarnya ini bukan mungkin mbaknya belum tahu kalau melapor sekarang gratis ya. Dari dulu juga melapor itu gratis gitu. Cuman anggapan masyarakat itu bukan anggapan, dan itu kebanyakan yang mengeluh gitu. Dan banyakan obrol-obrolan walaupun misalnya emang orang tidak memberikan bukti atau apa ya. Tapi itu yang sering terjadi. Jadi kalau misalnya kita melapor tanpa ada biaya apapun, penanganannya itu telat. Jadi untuk menjadi pelapor, penyelidikan itu ada tingkat-tingkatan, dan itu tidak sedikit banyak yang sering ngobrol itu kadang butuh biaya gitu. Butuh biaya untuk naik ke jenjang dari laporan, penyidikan, penyelidikan, nanti butuh saksi ahli atau saksi apapun. Kadang itu katanya ya ada biaya, makanya tidak sedikit orang yang bilang ya kalau ya lapor hilang kambing akhirnya hilang sapi ya. Dan itu udah dari dulu, ngobrolan orang itu udah dari dulu, bukan sekarang aja. Sekarang aja karena musik sosial media akhirnya ya viral gitu kan. Mungkin banyak belum tahu kalau ya ini padahal ya istilahnya nyindir gitu lah. Bukannya belum tahu kalau melapor gratis, dari dulu juga gratis kalau nggak ada ini. Bahkan bikin SKCK aja dulu gratis kok. SKCK ya, surat keterangan kelakuan baik dulu, SKKB atau apa ya dulu, lupa lagi. Ya cuman pas begitu udah bikin, udah dicetak, udah di ini ya kadang
kayak ada kotak untuk administrasinya atau apa gitu kan. Tidak, dari dulu selalu kayak gitu kok. Kita lanjut nih, bagaimana netizen selanjutnya nih. Katanya nggak ada penolakan, yang ada itu menanyakan dokumen kepemilikan mobil karena mereka bilang itu dari leasing. Kita nggak mau gegabah, harus ada surat kepolisian dan sebagainya. Minimal ada dokumen kepemilikan saja. Itu kalimat yang dikatakan oleh Kapolsek Cinangka. Padahal bayangin, sang anak bos rental mobil itu sudah nunjukin BPKB, STNK, hingga kunci serep yang dibawa kabur penyewa. Lalu kalau sudah kejadian, nyawa sang ayah melayang. Yang jadi pertanyaan, seperti apa harusnya SOP polisi agar bisa menindaklanjuti laporan dalam keadaan mendesak, darurat itu Pak? Betul. Apakah harus menunggu proses verifikasi dokumen hingga evaluasi yang memakan waktu? Meski situasi yang sekali lagi sedang genting, seperti yang dialami bos rental mobil. Saat ini memang Kapolsek, 3 anggota lainnya sudah diperiksa oleh Propam. Tapi ini membuka mata kita semua bahwa ternyata tidak sesederhana itu ingin mendapatkan pendampingan, ingin mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian. Miris. Betul itu. Jadi ya untuk menerima pendampingan, untuk menerima pengawalan polisi itu ya istilahnya ya butuh bahan bakar. Kadang ada bahasanya gitu ya, kadang butuh bahan bakar. Nah, ada bahan bakar ya kita nggak bakalan bisa jalan, ceritanya gitu. Pernah saya dengar kayak gitu, bahkan bilang alasannya ya karena bahan bakar yang dikasih oleh negara itu nggak cukup untuk operasional kepolisian. Sampai segitunya pernah itu menurut saya. Jadi emang untuk pelaporan terus pendampingan ini ya emang di kita itu ya ruwet ya. Jadi kadang dulu saya tinggal di daerah sampai suatu saat itu si pencuri itu ditangkap. Nah akhirnya si pencuri itu udah dikelilingin ke kampung, dipukulin sampai wah babak belur kayak gitu baru dikasihin. Karena dulu saya masih sekolah ya, masih STM ya. Begitu ditanya ke masyarakat kenapa sih harus digayungin gini, rata-rata jawabnya tuh ya karena nanti nggak puas kalau dikasihin masuk ke polisi. Ke polisi cuman laporan kayak gini, nggak ada bukti yang kuat, cuman ya laporan masyarakat kayak gini ya paling lama seminggu atau 2 minggu nanti keluar lagi. Jadi sebelum dikasihin ke polisi mendingan pukulin dulu. Sampai dulu di kampung tertentu saya sampai ada yang bilang kayak gitu. Itu tanggapan sobat lah, gimana? Percuma lapor polisi. Banyak sekali yang mengatakan hal ini. Jadi, apakah boleh polisi menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat? Berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dijelaskan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik, baik lisan maupun tulisan. Lalu, bagaimana laporan itu jika ditolak kepolisian? Menurut peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menetapkan bahwa setiap anggota polisi dilarang menolak atau mengabaikan permintaan, pertolongan bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya. Nah, ini juga tertulis dalam pasal 15 huruf F. Setiap anggota polisi dilarang mempersulit masyarakat yang memerlukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Jadi bagaimana? Siap Anda untuk melapor polisi atau masih percuma untuk melapor polisi? Nah, gimana? Siap untuk melapor polisi
atau percuma melapor polisi karena ternyata udah ada undang-undangnya. Tapi ya dari 2011 ya itu ada undang-undangnya itu yang barusan katanya. Kadang ya sering kejadian di lingkungan masyarakat itu ya ini negatif gitu ya. Jadi emang ya polisi itu perlu memperbaiki supaya kepercayaan lebih dipercaya lagi sama masyarakat ya. Karena walaupun ya ada yang membela kayak gini, mengeluarkan undang-undang ada ini ya, tapi ya buat masyarakat umum yang kadang nggak tahu paham tentang undang-undang kayak gini, nggak tahu sendiri. Banyak di luaran sana itu kan selalu bilang lapor polisi ya nanti hilang kambing bisa hilang sapi. Itu ya banyak di setiap daerah, kayak keliling setiap daerah bahasa-bahasa itu tuh ternyata ya selalu ada. Jadi noise yang notabene tentang polisi itu ya selalu ada. Di saat minta mendamping ini aja kadang ya itu untuk salah satu perusahaan misalnya ada tambahan gitu kan dari untuk mendampingi, misalnya wah ini saya mau antar barang ini ke tempat A, minta boleh pendampingan atau apa, kadang katanya ya dari ya ada fee lah gitu. Nah, kita nggak tahu fee-nya gimana ya. Kemudian itu emang selentingan yang pernah didengar dan ya banyak yang ngomong ya. Sobat, bagaimana tanggapannya di tahun 2025 ini bahwa kejadian kemarin bos rental yang ditembak terus lapor ternyata ditolak karena harus ada laporan dulu, padahal itu kejadian yang mendesak sehingga akhirnya bos rental itu meninggal karena ditembak. Nah, respon sobat-sobat tentang kepolisian ini gimana? Sama nggak pengalaman karena emang kayak di daerah saya dulu di daerah Jawa Barat, salah satu daerah Jawa Barat itu ya gitu. Jadi lapor polisi begitu menangkap penjahat itu ya dulu dikeliling dulu, diarak dulu, dipukulin dulu, karena ya nanti nggak puas kalau langsung dikasihin ke polisi kayak gitu. Nah, gimana tanggapannya? Yuk komen di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk like dan share video ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.